Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit materi tentang kekuasaan mutlak atau absolut serta kekuasaan relatif pengadilan agama dan mahkamah syariah. Dalam hal ini, kami yang beranggotakan saya sendiri, Ristiana Fauziah dengan NIM 182121100. Saya Ismilia Solatina, NIM 182121126. Saya Dwiki Bagas Setiawan, NIM 18212111112. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan terkait materi kekuasaan absolut ke pengadilan agama. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menetapkan 4 jenis lingkungan peradilan dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk peradilan agama, menurut bab 1 pasal 2, bab 3 pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang. Yang pertama yaitu perkawinan, yang kedua itu kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan yang terakhir yaitu wakaf dan sedekah. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Bila dibandingkan dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terdapat 3 tambahan kewenangan baru peradilan agama yang meliputi zakat, infak, dan ekonomi syariah. Kekuasaan relatif pengadilan agama. Kompetensi atau kewenangan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RPG, pasal 66 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menetapkan ke pengadilan agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Kompetensi relatif pengadilan agama juga diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan peradilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Misalnya, Pengadilan Agama Semarang dengan Pengadilan Agama Kendal. Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Agama Kendal keduanya sama-sama berada pada lingkungan peradilan agama dan sama berada pada tingkat pertama. Persamaan ini yang disebut dengan satu jenis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pengadilan agama berkedudukan di kota madya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pada dasarnya tempat kedudukan peradilan agama ada di kota madya atau di ibu kota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Namun, ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam pasal 118 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, yaitu yang pertama, apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat. Yang kedua, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat. Yang ketiga, apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak. Dan yang terakhir, apabila
ada tempat tinggal yang dipilih dengan satu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. Selanjutnya, materi terkait dengan kekuasaan mutlak atau relatif dan absolut ke Mahkamah Syariah akan disampaikan oleh Saudari Ismilia Solatina. Kekuasaan mutlak atau relatif dan absolut Mahkamah Syariah. Yurisdiksi Mahkamah Syariah sebagai bagian dari peradilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Mahkamah Syariah memiliki keistimewaan tersendiri yang berbeda dari pengadilan agama di provinsi lain di luar Aceh. Perbedaan pertama adalah soal nomenklatur. Mahkamah Syariah kembali menjadi nomenklatur resmi peradilan Islam di Aceh berdasarkan Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Mahkamah Syariah memiliki kewenangan yang meliputi 3 bidang, yaitu 1. Ahwal asyasiyah atau hukum keluarga, 2. Muamalah atau hukum perdata, 3. Jinayah atau hukum pidana yang didasarkan atas syariat Islam. Kewenangan Mahkamah Syariah secara absolut atau mutlak yang ditetapkan dalam Kanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam mencakup pula seluruh aspek hukum yang memerlukan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Pokok pikiran tersebut antara lain termaktub dalam penjelasan umum angka 4 dan pasal 49 dan penjelasan Kanun Nomor 10 Tahun 2002, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariah adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama. Hal ini terdapat dalam pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah. Dengan demikian, hukum material yang digunakan di Mahkamah Syariah dapat berbentuk A. Undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan lain-lain. B. Peraturan Pemerintah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, dan lain-lain. C. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. D. Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. E. Kanun-kanun. Berdasarkan teori hierarki norma dan trias politika, penerapan hukum Islam di Aceh tidak boleh bertentangan antara satu undang-undang dengan peraturan lainnya, termasuk kanun bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Mengacu pada teori hierarki norma, undang-undang paling atas menjadi pedoman dalam melaksanakan peraturan yang ada di bawahnya, termasuk kanun dan peraturan daerah lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dwiki Bagas Setiawan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu bagaimana prosedur mengajukan perkara ke pengadilan agama atau Mahkamah Syariah. Dalam proses beracara di pengadilan agama diatur dengan pelayanan sistem meja dalam penanganan perkara, mulai dari pendaftaran sampai perkara putus dan selesai. Yang pertama, meja 1. A. Menerima gugatan atau permohonan dan salinannya. B. Menaksir biaya panjar biaya sesuai dengan radius yang ditetapkan. C. Membuat surat kuasa membayar SKUM. Yang kedua, kasir menerima biaya panjar dan mencatat dalam pembukuan. B. Menandatangani SKUM. C. Memberi nomor dan tanda lunas pada SKUM. D. Memberi keterangan terkait legalisir, dokumen, dan jadwal pelaksanaan sidang. Meja ketiga, A. Mencatat perkara dalam buku register perkara.
B. Memberi nomor register perkara pada gugatan atau permohonan yang masuk. C. Menyerahkan salinan gugatan atau permohonan, jadwal sidang, dan rangkap 2 SKUM, serta memasukkannya dalam amplop kepada penggugat atau pemohon. Kemudian selanjutnya, Ketua Pengadilan. A. Menentukan penetapan Majelis Hakim PMH. B. Menetapkan hari sidang PHS. Yang kelima, Panitra dan Wakil Panitra. Menunjuk Panitra sidang. B. Menyerahkan berkas perkara kepada majelis. Yang keenam, Majelis Hakim. Menyidangkan perkara yang diajukan penggugat atau termohon. B. Memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil para pihak. C. Berkoordinasi dengan meja 1, kasir, meja 2, dan meja 3 berkenaan dengan administrasi perkara yang disidangkan. D. Memutus perkara yang ditangani. Ketujuh, meja 3 menerima berkas perkara yang telah diputus oleh majelis hakim. B. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak. C. Menyerahkan berkas perkara yang telah minutasi kepada panitra muda hakim. Selanjutnya, tahap pemeriksaan dalam perkara perdata. Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan dilakukan dengan tahap-tahap yang diatur dalam hukum acara perdata, dan hal ini dilakukan setelah hakim telah dapat mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Kemungkinan yang terjadi pada sidang pertama, 1. Para pihak datang. A. Hakim akan mendamaikan kedua belah pihak. B. Hakim akan meneruskan sidang dengan pembacaan gugatan. C. Tergugat dibolehkan untuk meminta penundaan sidang. Yang kedua, para pihak tidak datang. Apabila penggugat tidak hadir, maka gugatannya digugurkan. Apabila tergugat tidak hadir, 1 kali tidak hadir dipanggil sekali lagi. 2 kali tidak hadir diputus fair stake. Adapun prosedur mengajukan perkara ke Mahkamah Syariah. A. Pihak berperkara datang ke kantor Mahkamah Syariah. B. Pihak berperkara menghadap petugas meja 1 dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan. C. Petugas meja 1 dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. C. Petugas meja 1 menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM dalam rangkap 3. E. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat